Oke, ini terakhir pembahasannya sampai di nomor 14. Kita akan lanjutkan untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Oke, silakan diperhatikan dan disimak ya. Nah, untuk yang belum memiliki lembar soalnya, saya sudah share di YouTube. Di deskripsinya itu ada link untuk lembar soalnya, mungkin bisa diunduh di sana ya. Oke, kita mulai. Nomor 15, diketahui penyelesaian dari 4 tambah 2 kali 3x min 3 sama dengan 5x tambah 2 adalah n. Nilai 3n min 1 adalah, nah di sini kita perlu ketahui bersama bahwasanya bentuk dari penyelesaian ini ya, bentuk dari penyelesaian ini adalah n. Sehingga nanti nilai x itu sama aja dengan nilai n ya. Atau sebaliknya, nilai n sama saja nilainya dengan nilai x. Maka kita cari terlebih dahulu bentuk penyelesaiannya atau nilai x-nya dari persamaan linear satu variabel tersebut. Maka kita coba uraikan. 4 tambah 2 kali 3x min 3 sama dengan 5x plus 2. Oke, ingat teman-teman, ini kalau ada bentuk seperti ini namanya distributif. Nih, bentuk seperti ini namanya distributif. Artinya semua angka yang berada di dalam kurung ini wajib kita kalikan terlebih dahulu dengan ini. Jadi 2 kali 3x, terus 2 kali min 3 gitu. Kita lanjutkan, ini tetap 4. Ini kita hitung ya, plus 2 ya. Plus 2 kali 3x, 6x. Plus 2 kali min 3, min 6. Kemudian ini ruas kanannya 5x plus 2. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kumpulkan. Yang memiliki variabel x itu kumpulkan di sisi sebelah kiri. Yang tidak memiliki variabel atau disebut dengan konstanta itu teman-teman kumpulkan di sebelah kanan. Contohnya ini dan ini kita pindahkan di sebelah sisi kanan ini. Ya. Yang ini kita pindahkan di sebelah kiri ya. Oke, kita pindahkan terlebih dahulu yang 4 ini dan min 6. Maka nanti 4 ini jadi min 4, min 6 ini jadi plus 6. Ini tetap di sini gitu ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan. Jadi 6x yang awalnya plus jadi min 5x. Oke, perhatikan teman-teman di sini. Ini plus ya. Jadi min, ini min jadi plus. Kemudian ini juga sama, ini plus jadi min. Kita lanjutkan. Ini variabelnya udah sama, sudah sejenis sukunya. Maka 6 kurang 5 hasilnya x. 2 kurang 4 tambah 6 hasilnya berapa teman-teman hasilnya? Hasilnya 4 ya. Hasilnya 4. Nah, maka nanti nilai x ini adalah sebagai nilai n. Ya. Nilai x ini adalah sebagai nilai n. Maka untuk nilai n-nya adalah 4. Nah, yang ditanyakan pada soal adalah nilai 3n min 1. 3n min 1. Maka 3 dikali, substitusikan nilai n-nya. N-nya 4 min 1. Maka 3 kali 4, 12. 12 kurang 1 hasilnya 11. Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 15 ini adalah C. Kita lanjutkan ke nomor 16.
himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 1/3 dikali 2x min 1 ditambah 1 lebih dari sama dengan, ini tanda bacanya adalah lebih dari sama dengan 1/2x dikurang 1 dengan x adalah bilangan bulat. Oke, x adalah bilangan bulat. Maka kita selesaikan dengan metode penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ya. 1/3 itu ya. 2x min 1 ditambah 1, kakak kasih warna yang berbeda, lebih dari sama dengan 1/2x min 1. Oke. Nah, teman-teman kalau nanti mendapati bentuk PLSP ya, persamaan linear satu variabel atau pertidaksamaan linear satu variabel itu bentuknya pecahan atau bahkan nanti SPLDV pun pecahan, langkah yang paling mudah menurut kakak adalah kita cari terlebih dahulu KPK dari penyebutnya ya. KPK dari penyebutnya. Lihat di sini bilangan pecahan ya. Penyebutnya adalah 3 sama 2. Maka kita cari terlebih dahulu KPK 3 dan 2 yaitu 6 ya. KPK 3 dan 2 yaitu 6. Maka pertidaksamaan ini kita kalikan semuanya dengan 6. Kita kalikan semuanya dengan 6. 6 dikali 1/3 2x min 1 ditambah 1 lebih dari sama dengan, ada yang kelewat, ditambah 1 dikali 6. Oke. Lebih dari sama dengan 6 dikali 1/2x dikurang 1 dikali 6 kali 6. Oke, perhatikan teman-teman di sini faktor pengali 6 ini semua kita kalikan ke ruas baris, ke pertidaksamaannya ya. Caranya lihat antara operasi penjumlahan dan pengurangannya itu disebut dengan satu bagian gitu. Nah, ini dikalikan 6 berarti. Terus ini ada operasi plus, berarti ini nanti dikalikan 6 juga. Kemudian ini juga dikalikan 6. Ini ada operasi min, maka bilangan ini juga semua dikalikan 6 gitu. Nah, ketika sudah semuanya dikalikan dengan 6, maka kita tinggal membaginya. 6 bagi 3, 2. Maka jawabannya 2 kali 1, 2. 2x min 1 gitu. Ditambah 1 kali 6, ini 6. Lebih dari sama dengan 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3x. Oke, min 1 kali 6, ini min 6. Nah, maka bentuknya jadi seperti ini nih teman-teman. Jadi 2 dikali 2x min 1 ditambah 6 lebih dari sama dengan 3x min 6. Gitu. Nah, selanjutnya ini juga distributif. Bentuk distributif ini. Ya, maka kita perlu mengkalikan semua yang ada di dalam kurung. 2 kali 2x, 4x. 2 dikali min 1, min 2. Tambah 6, lebih dari sama dengan
3x min 6. Lanjut. Nah, tadi pada soal sebelumnya kita mengumpulkan yang memiliki variabel itu dikumpulkan di sebelah kiri, yang tidak memiliki variabel atau konstanta kita kumpulkan di sebelah kanan. Gitu. Maka ini kita pindahkan ke sini. Tuh, ya. Jadi 4x dikurang 3x lebih dari sama dengan min 6. Min 6 yang ini tetap ya. Terus ini kita pindahin jadi plus 2. Plus 2. Ini juga kita pindahkan jadi min 6. Maka 4 kurang 3 itu x lebih dari sama dengan min 6 tambah min 6 min 12. Min 6 dengan min 6 min 12 ya. Min 12 ditambah 2 jadi min 10. Maka jawabannya adalah x-nya, solusinya adalah lebih dari sama dengan min 10. Maka untuk himpunan penyelesaiannya, HP-nya itu lebih dari sama dengan min 10. Berarti dimulai dari min 10, lebih dari min 10 berarti min 9, min 8. Ingat ya, kalau untuk min semakin ke kanan maka akan semakin besar nilainya. Min 7, min 6, dan seterusnya. Gini teman-teman. Nah teman-teman, untuk pertidaksamaan linear pertidaksamaan linear satu variabel ini, yang perlu diperhatikan adalah nanti di sini nih teman-teman nih, di langkah ini. Di langkah ini. Ya. Di langkah ini. Ini soal tersebut nilai x-nya masih bernilai positif nih. Masih bernilai positif. Nanti teman-teman kalau mendapatkan bentuk pertidaksamaan linear yang seperti ini, contoh ya, misalkan ini min 3x lebih dari sama dengan 12. Ya. Min 3x lebih dari sama dengan 12. Maka ini untuk solusinya adalah kita rubah tandanya. Kita rubah tandanya jadi x kurang dari sama dengan gitu 12 dibagi min 3 gitu. Jadi jawabannya x kurang dari min 4. Gitu ya teman-teman ya. Kalau apa? Kalau nilai x-nya nanti minus, maka teman-teman setelah membaginya atau setelah memindahkan angka 3 ini, ya ini kan jadi pembagian, maka teman-teman rubah bentuknya. Ya, rubah bentuknya. Yang tadinya lebih dari sama dengan, maka teman-teman rubah kebalikannya. Jadi kurang dari sama dengan gitu. Ya, disesuaikan saja. Kalau bentuknya gini gimana, Kak? Kalau bentuknya lebih dari saja. Ya, maka bentuknya nanti akan kurang dari 12 min gitu. 12 bagi min 3, maka hasilnya x kurang dari min 4. Ini khusus untuk pertidaksamaan ya, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, teman-teman juga perlu mengingat nanti andai kata di soal TK itu ternyata dia dalam bentuk gabil atau garis bilangan. Garis bilangan. Ya. Garis bilangan. Ini himpunan penyelesaiannya adalah solusinya kan x lebih dari sama dengan 10. Nah, untuk garis bilangannya gimana, Kak? Untuk garis bilangannya maka ini min 10, min 9, min 8, ya, min 7, dan seterusnya ya. Nah, di sini perhatikan kalau dia ada sama dengannya, baik itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka nanti garis bilangannya yang bulat di sini itu diarsir teman-teman. Tuh, diarsir gini dia. Ya, diarsir.
Terus panahnya kemana? Panahnya ke kanan. Ya kan? Karena kan X lebih dari sama dengan 10. Gini garis bilangannya. Namun apabila X-nya seperti ini gitu ya. Sorry. Min 10 ini. Min 10. Maka garis bilangannya teman-teman, garis bilangannya ini gini nih, 10 min 9 min 8 min 7 min 6. Nah, di sini teman-teman, dia bulet-buletannya itu tidak diarsir, ya. Bulet-buletannya tidak diarsir. Langsung menuju ke kanan. Gitu. Ya, jadi ini perbedaannya antara yang menggunakan sama dengan, tanda sama dengan yang menggunakan tanda tidak sama dengan gitu. Kalau yang menggunakan tanda sama dengan artinya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, itu pada garis bilangannya dia diarsir. Ya. Kalau yang tidak menggunakan tanda sama dengan pada garis bilangannya ini tidak diarsir buletannya ini. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke, ini materi himpunan di kelas 7 ya teman-teman ya. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Diketahui S. S itu apa teman-teman? S itu dalam himpunan adalah bilangan semesta ya. Diingat ya. S itu apa? Himpunan semesta. Himpunan semesta. Nanti diingat lagi atau dibuka lagi bukunya himpunan semesta itu apa maksudnya ya. Ya. Kemudian S ini apa anggota himpunannya? X kurang dari sama dengan 12 di mana X bilangan cacah. Ingat di sini X kurang dari sama dengan 12, ini cara bacanya. X kurang dari sama dengan 12 di mana X adalah bilangan cacah. Oke, untuk bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa teman-teman? Angka 0 ya. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi himpunan semestanya ini kurung awal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kurang dari sama dengan 12. Berarti 12-nya masih termasuk ya. Ini himpunan semestanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian A ya. Bilangan prima kurang dari 12. Bilangan prima kurang dari 12. 2 ya, bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan 1. 2, 3 ya. Kemudian 5, 7, 8, 9 enggak, 10 dan terakhir 11. Ini bilangan prima kurang dari 12. Yang B himpunannya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke, ini teman-teman untuk yang B. Nah, disajikan beberapa pernyataan berikut. Nah, berarti ini jenis soal ini ya, pernyataan ya. Pernyataan benar atau salah. Kita harus membuktikan dari masing-masing pernyataan yang ada, pernyataan ini bernilai benar atau salah. Pernyataan yang pertama, A gabungan B. Nah, ini dibacanya A gabungan
B union, ya. Lambangnya seperti ini, A gabungan B. Di sana jawabannya 1, 2, 3, 5, 7, ya. 1, 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. 9, 11, 12. Nah, A gabungan B berarti caranya adalah teman-teman, baik dari himpunan A, ya, kakak tandain, dan himpunan B itu anggota bilangannya digabung, ya, digabung. Ya, kita tulis yang dimulai dari angka yang paling kecil. Ya, jadi anggota himpunan A dan himpunan B digabung, A gabungan B. Dimulai dari angka kecil 1, nih ya, 1. Kemudian ini 2, 3. Ya. Cukup sekali aja teman-teman. Kalau di sini ada 3, di A ada 3, di B ada 3. Misalkan ini, itu ada yang 2 angka nih. Ditulisnya cukup sekali aja teman-teman, ya. Jangan sampai 2 kali, jangan double. 3, 5, terus berapa lagi? 7. Setelah 7, 9, 11, 12. Oke, dicek teman-teman. Jawabannya 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke, pernyataan 1 ini benar. Pernyataan 1 nilainya benar. Pernyataan yang kedua, B selisih A. B selisih A. Gitu. B selisih A. Maka kita tulis terlebih dahulu anggota himpunan B. Kalau B selisih A ya, kita tulis dulu anggota himpunan B-nya. Ini semua nih. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke. Sekarang kita tulis anggota himpunan A-nya. 2, 3, 5, 7, 11. Oke, apabila yang ditanyakan adalah B selisih A, maka kita kurangkan anggota B yang sama atau yang ada pada anggota A. Kita selisih. Kita rilis yang sama. 3 sama 3 kan sama, kita coret. 5 dengan 5 kita coret. 7 dengan 7 kita coret. 11 dengan 11 kita coret. Maka yang akan nanti kita tulis adalah sisanya dari anggota himpunan B. Sisanya berapa? 1, 9, 12. Maka B selisih A adalah 1, 9, 12. Gitu. Oke, kita cek pernyataannya. Hanya 9 dan 12. Ini salah. Ya. Sekarang pernyataan yang ketiga. Pernyataan yang ketiga. Sini mungkin. Kak, izin bertanya, itu yang 2-nya nggak masuk, Kak? Yang mana? Oh, yang ini? 2 yang di bawah, iya. Enggak masuk. Kenapa? Karena ini adalah anggota himpunan dari A. Ini semua nih. Ya kan? Ini kan anggota himpunan A. Jadi kalau B selisih A, itu yang kita tulis adalah sisanya dari B. Sisa dari himpunan B. Nah, himpunan B kan ini tadi udah kita tulis semua nih. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 itu himpunan B semua. Kemudian himpunan A 2, 3, 5, 7, 11. Nah, kalau B selisih A berarti kita kurangkan yang ada di anggota himpunan B itu dengan himpunan A, kita selisihkan aja yang sama angkanya. Nah, dari situ kita lihat yang sama mana. 3 dengan 3 coret-coret gitu. 5 dengan 5 kan sama, coret-coret. 7 dengan 7 sama juga coret-coret. 11 dengan 11 sama coret-coret. Nah, sisanya pada himpunan B itu adalah 1, 9, 12. Itulah maksud dari B selisih
A gitu. Yang A-nya nggak kita tulis, nggak ditulis A-nya. Oke, Jadi makasih Kak. ya sama-sama. Jadi jawabannya 1, 9, 12. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan pernyataan yang ketiga. Pernyataan ketiga ini apa? A. Bacanya gimana? Irisan B. Ya, diingat-ingat lambangnya teman-teman ya. Yang pertama tadi gabungan, ini selisih. Yang ketiga A irisan B. Nah, gimana nih Kak A irisan B? Kita tulis dulu anggota himpunan A ya, anggota himpunan A ya. Anggota himpunannya A-nya tadi berapa? 2, 3, 5, 7, 11. 2, 3, 5, 7, 11. Ini anggota himpunan A. Kemudian kita tulis sekarang anggota himpunan B. Anggota himpunan B itu 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. 9, 11, 12. Teman-teman, kalau irisan kita cari yang sama ya. Kalau irisan kita cari yang sama. Antara himpunan A dan himpunan B, yang mana anggota himpunan yang sama? 3 sama ya. Artinya angka 3 ini ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Kemudian artinya jadi saling beririsan dia. 5, 7, ada lagi yang sama 11 ya. 11. Nah, inilah jawabannya irisan 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11. Ya, tuh. Irisan jawabannya 3, 5, 7, 11. Kita cari yang sama. Atau anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Nah, itulah disebut dengan irisan. Kita kembalikan ke pernyataan. Dia jawabannya 1, 3, 5, 7, 11. Oh, salah ya. Dia ada angka satunya. Harusnya 3, 5, 7, 11 saja. Itu yang disebut dengan A irisan B. Pernyataan nomor 4, komplement A gabungan B. Nah, teman-teman, di sini kita udah punya nih hasil dari gabungan A gabungan B. A gabungan B. A gabungan B yang ini nih. Nih, tadi udah kita jawab ya. A gabungan B 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke, kita tulis dulu. A gabungan B itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Ini dari A gabungan B. Nah, di pernyataan 4 yang ditanyakan itu komplemennya. Komplemennya. Ada yang menuliskan lambang komplemen itu terkadang dengan seperti ini teman-teman. Ya. A gabungan B. Ini pangkat C biasanya. Nah, itu disebut dengan komplemen. Ya. Ada yang dia pakai simbol, ada yang pakai kata-kata kayak gini. Komplemen A gabungan B. Nah, kalau yang ditanyakan komplemen, maka kita butuh himpunan semesta. Kita butuh himpunan semesta S. Tadi berapa himpunan semestanya? Bilangan cacah yang kurang dari sama dengan 12. Berarti kita data bilangan cacahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bilangan atau himpunan semestanya. Nah, apabila yang ditanyakan A
gabungan B terus komplement atau komplement dari A gabungan B. Langkah pertama kita perlu mencari A gabungan B itu dulu. Kita perlu mencari A gabungan B itu dulu. Tadi di pernyataan nomor 1 kita sudah selesaikan nih, ya. Ini jawabannya. A gabungan B itu 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Nah, ketika A gabungan B ini dikomplementkan, maka kita butuh himpunan semesta. Kita butuh himpunan semesta. Nah, nanti hasil dari komplemennya adalah sebagai berikut. Ini kita rilis nih. Yang sama di semesta. Kita rilis. 7, coret. 9, coret. 11, coret. 12, coret. Nah, selanjutnya yang kita tulis itu adalah sisa dari himpunan semesta. Sisanya 0, 4, 6, 8, 10. Nah, inilah disebut dengan A gabungan B dikomplementkan atau komplement dari A gabungan B. Jawabannya 0, 4, 6, 8, 10. Oke, kita cek di pernyataan komplement A gabungan B 0, 4, 6, 8, 10. Oke, ini benar ya. Benar ya teman-teman ya. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Oke, jawabannya B. Oke. Ya. Diingat lagi teman-teman, ini ada pada materi himpunan di kelas 7. Ini lambangnya juga diingat kembali, kalau gabungan itu dia seperti huruf U. Ya, nih seperti huruf U. Kalau irisan itu seperti N, jembatan N gini. Nah, kalau komplement lambangnya biasanya pangkat C. Kalau dituliskannya dalam bentuk simbol. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 18. Masih materi Kak, maaf, tadi mau ya? nanya yang Boleh, tadi boleh. cara nyari himpunan semestanya tadi gimana ya, Kak? Himpunan semestanya ini dari soal. Di sini nih, saya garis bawahi ya, nih. Oke, Oh iya, maaf tadi nggak lihat, Kak. ada ya. X kurang dari sama dengan 12. Nah, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu diingat lagi ya, teman-teman ya. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0. Bilangan cacah dimulai dari angka 0. Saya lupa lambangnya, kalau nggak salah itu Z. Ya, Z. Bilangan. Nanti coba dicari lagi bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli itu kalau nggak salah ya teman-teman, yaitu N natural. Bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, teman-teman. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, terkadang ini nih suka ketuker gitu bilangan cacah dengan bilangan asli gitu. Nanti kalau salah dalam mengartikan, salah juga nanti jawabannya, karena himpunan semesta ini juga penting nanti ketika kita mendapatkan soal komplement gitu. Nah, untuk soal-soal komplement ini kita butuh himpunan semesta. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Udah, Kak, makasih, Kak. Oke, thank you. Nomor 18 kita lanjutkan. Ini juga masih materi tentang himpunan, ya. Masih materi tentang himpunan. Kakak bacakan dulu soalnya. Kegiatan ekstrakurikuler dirancang untuk memperluas dan memperkaya wawasan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Beberapa macam contoh kegiatan ekstrakurikuler antara lain pramuka, sepak bola, basket, voli, menggambar, musik, dan lain-lain. SMP Kusuma Bangsa mengadakan kegiatan ekstrakurikuler basket dan voli. Dari 96 siswa, terdapat 46 siswa mengikuti basket, 46 siswa basket, 42 siswa mengikuti voli,
25 siswa tidak mengikuti kedua-duanya. Oke. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan voli adalah, oke ini teman-teman, kalau kita perlu gambarkan total siswa atau N ya, dalam himpunan biasanya dilambangkan dengan N, itu ada 96. Total siswa ada 96. Selanjutnya yang tidak ikut kedua-duanya itu ada 25. Yang tidak ikut kedua-duanya ada 25. Tidak ikut, artinya dia tidak ikut basket dan voli ya teman-teman ya, karena di sini yang disinggung adalah hanya iya benar ya, hanya basket dan voli. Berarti tidak ikut basket dan voli. Itu ada 20. Maka secara logika teman-teman, total siswa yang ikut ekskul ada berapa? Total siswa yang ikut ekskul ya. Yang ikut ekskul itu akan kita dapatkan dari total siswa keseluruhan dikurangi siswa yang gak ikut apa-apa. Totalnya berapa? Totalnya 71. Apa ini? 71 teman-teman. Total yang mengikuti ekskul. Nah, teman-teman di sini lihat 46 suka basket, 42 suka voli. 46 basket, 42 voli. Kalau ini kita tambahin, jawabannya 88 ya. 88 siswa. Nggak make sense ya. Karena apa? Karena yang ikut ekskul itu hanya 71. Sehingga ini akan ada indikasi irisan. Apa itu irisan? Artinya ada beberapa siswa yang dia ikut ekskul basket dan voli, ikut 2 ekskul. Ya, ada siswa yang ikut kedua ekskul tersebut. Kenapa? Karena 46 kita tambahin dengan 42, jumlahnya 88. Sementara siswa yang ikut ekskul jumlahnya hanya 71. Nah, sehingga dari perencanaan tersebut kita dapat ketahui nih, ada siswa yang ikut ekskul kedua-duanya. Gitu. Kita gambar dengan diagram Venn. Teman-teman boleh pakai diagram Venn atau boleh langsung pakai aljabar, nggak masalah ya. Kalau udah bisa membayangkan langsung diagram Venn, langsung ke aljabarnya nggak masalah ya. Ini kakak ke diagram Venn dulu. Di sini S itu himpunan semestanya. Kemudian kita data di sini. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah irisan. Apa? Irisan itu tadi siswa yang suka ikut ekskul kedua-duanya, ya. Baik itu ekskul basket ataupun ekskul voli. Maka untuk menentukan diagram Venn seperti ini ada 25 yang nggak suka ikut ekskul, yang tidak ikut ekskul. Kita caranya seperti ini teman-teman. Kan ada 46 yang suka basket kan. Jadi 46 ini harus dikurang dengan X. Ini kita kasih lambang X. X itu apa? X itu kita lambangkan sebagai siswa yang ikut ekskul kedua-duanya. Di sini jadi X tuh. Ya. Nah, voli itu ada 42. Berarti 42 min X gitu. Ya. 42
min X. Jadi bentuk diagram Venn-nya seperti ini teman-teman. Ya. 42 min X itu untuk yang ikut basket saja. Untuk X yang ikut kedua ekskul tersebut. Yang 42 min X yang ikut ekskul voli saja. Sehingga kalau kita ingin mencari variabel X-nya adalah kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja 46 min X ditambah X gitu. Ditambah 42 min X sama dengan berapa teman-teman hasilnya? 71. Kenapa 71? Karena yang ikut ekskul aja yaitu 71. Maka kita lanjut teman-teman. 46 tambah 42 tadi udah 88 ya. 88 min X tambah X kemudian dikurangin X lagi, ini jadi min X ya teman-teman. Jadi min X sama dengan 71. Pindahin aja X-nya ke kanan. Jadi 88 dikurang 71 sama dengan X gitu. Ya. Ini 71-nya pindah ke sini. Oke, 88 dikurang 71 jadi jawabannya 17. Temu ya teman-teman. X-nya adalah 17. Apa itu X-nya? X adalah siswa yang ikut ekskul basket dan voli gitu. Dan ada berapa? Ada 17. Ada 17 orang. Sehingga kalau kita ingin gambarkan diagram Venn-nya yang sebenarnya, ya diagram Venn yang sebenarnya itu kayak gini nanti teman-teman. Ini S basket volley. Ya, di sini ada 12 orang, teman-teman. Itu. Nah, 46 dikurang 12. Oke. 46 dikurang 12 34. Berarti di sini 34. Kemudian yang di sini 42 dikurang 12. 30 ya. 30 enggak? Teman, bener ya? 30. Kemudian ini ada 20. Itu teman-teman jadinya. Ya. Oke. Kok 12? Sorry. 17 ya teman-teman ya. Nih. Sorry. 17. Yang ikut kedua-duanya berarti sini 17. Kemudian berarti ini 46 dikurang 17 teman-teman ya. Jawabannya 29. Berarti basket aja ada 29. Yang voli 42 dikurang 17. Berarti jawabannya 25. Gini. Gitu teman-teman. Jadi kalau nanti soalnya bisa variatif dia nanyanya ya. Yang ikut voli saja. Misalkan yang ikut voli saja. Berarti ada 25. Yang ikut basket saja. Yang ikut basket saja. Ada 29. Gitu. Yang ikut kedua-duanya. Kedua-duanya. Ada 17. Yang ikut ekskul voli. Nah, yang ikut ekskul voli ada berapa teman-teman? 42.
Yang ikut ekskul basket, ada 46. Yang tidak ikut kedua-duanya, ada 20. Oke, teman-teman bisa membedakan antara yang ikut voli saja dengan yang ekskul voli gitu. Ya. Yang ikut ekskul voli saja itu ada 25, yang ikut ekskul voli itu 42. Maksudnya di 42 ini ada juga peserta yang dia ikut ekskul basket gitu. Oke, itu teman-teman untuk soal nomor berapa nih? Nomor 18. Kak, Next. mau nanya, Ya, boleh. itu kalau misalkan nyari nilai X-nya langsung 88 kurang 71 aja langsung gitu bisa nggak, Kak? Bisa. Langsung. Boleh. Oh, oke, makasih, Kak. Iya. Hasil dari ini kan 88 itu pertambahan antara basket dan voli. Gitu kan? Nah, 71-nya adalah ini yang ikut ekskul. Tinggal kita selisihin. 88 kurang 71. Tuh. Langsung ketemu 17. Nah, ini sebenarnya kalau kalian sudah ngerti diagram Venn-nya, bisa langsung ya, tinggal 88 dikurang 17. Oh, dikurang 71. Oh, hasilnya 17. Oh, berarti ini yang ikut kedua-duanya ada 17. Langsung kejawab, teman-teman. Nggak perlu gambar-gambar diagram Venn lagi. Nah, ini kakak jelasin secara detail, maksudnya biar paham yang ikut voli aja tuh maksudnya berapa. Nanti kan khawatir ada pertanyaan yang berbeda di variatif soal. Kalau soal ini kan dia nanyanya yang ikut kedua-duanya. Nah, nanti kalau pada soal yang lain misalkan nanya yang ikut ekskul voli saja. Nah, berarti kita perlu cari dulu yang ikut kedua-duanya, nanti kurangin dengan yang ikut basket atau voli sehingga ketemu jumlah siswa yang ikut voli saja, yang ikut basket saja itu nanti ketemu ya. Dengan kita mengurangkan irisannya atau siswa yang ikut kedua-duanya gitu. Next ya. Masih ada pertanyaan? Udah, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjutkan ke nomor 19. Ini kalian tandai. Ini materinya tentang relasi fungsi ya. Materi relasi fungsi. Ada di kelas 8, teman-teman. Ada di kelas 8. Tabel berikut menggambarkan fungsi fx sama dengan ax plus b. Fx sama dengan ax plus b. Di mana x min 1 fx-nya 5. Ya, gitu. X0 fx-nya 3. X1 fx-nya 1. X2 fx-nya min 1. Nah, rumus fungsi di atas adalah, dia nanya rumus fungsi di atas adalah. Nah, teman-teman kalau mendapatkan soal ini, kita substitusiin aja teman-teman antara nilai x-nya dan nilai fx-nya. Kita substitusikan nilai x dan fx-nya. Contoh, saya mau ambil yang paling mudah, misalkan ini. Ini dulu nih, saya mau ambil ini. Ya. X-nya 0, fx-nya 3. Nah, ini kita substitusikan ke fx ax plus b. Ya, kita substitusin aja. Misalkan kita sebut ini persamaan 1 gitu. Masukin x-nya 0, berarti a kali 0 plus b. Tuh, ya.
fx-nya berapa? fx-nya 3. Maka nanti akan didapatkan A kali 0, 0. Jadi jawabannya 3 sama dengan B. Tuh. Lanjut. Misalkan saya mau ambil lagi yang ini deh, yang ini. Ya. Yang x-nya 0, fx-nya kok fx-nya 0. Yang x-nya 1, fx-nya juga 1. Misalkan ini persamaan 2. Fx sama dengan AX plus B. Masukin nih teman-teman nilai fx-nya 1. Nilai x-nya juga sama 1, berarti A kali 1 tambah B. Jadi jawabannya 1 sama dengan A kali 1, ya A plus B. Nah, ini jadi persamaan nih, ya. Jadi persamaan, atau kita nulisnya gini, A plus B sama dengan 1. Yang ini B sama dengan 3. Gitu. Sebenarnya cukup 2 persamaan aja, teman-teman, ya. Cukup 2 persamaan saja. Nah, kalau sudah dapat 2 persamaan, ini kita sama aja dengan SPLDV ya. SPLDV bisa kita langsung substitusikan nilai B-nya atau nanti metode eliminasi. Ya. Nih, kita masukin ke sini nih. Nilai apa? Nilai B-nya. Jadi A plus 3 sama dengan 1 gitu. A plus 3 sama dengan 1. Kenapa jadi 3? Ya karena nilai B-nya 3 di sini nih. Maka A sama dengan 1 dikurang 3. A sama dengan min 2. Dapat nih teman-teman, A-nya berapa? Min 2. B-nya 3. A-nya min 2, B-nya 3. Substitusiin deh ke fx sama dengan AX plus B. Fx, A-nya min 2 jadi min 2x, B-nya plus 3 jadi plus 3. Maka jawabannya ini teman-teman, rumus fungsinya. Gitu. Min 2x plus 3. Min 2x plus 3 yang B. Gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau kalian ambil yang 0,3 terus sama 1, 1. Kak, gimana Kak kalau saya mau ambil yang min 1 sama 5? Oke, kita coba ya. Kita ambil yang min 1 sama 5. Ini kita hilangin dulu. Saya mau ambil yang min 1 sama 5 Kak. Berarti X min 1, fx-nya 5. Sama kita substitusiin bentuk fx sama dengan ax plus b. Fx-nya 5, x-nya min 1 berarti a dikali min 1 ditambah b. Maka hasilnya min a plus b. Nah, atau kita tuliskan min a plus b, jawabannya 5 gitu. Nah, ini kan bentuk SPLDV ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Maka baik dari persamaan 1, A plus B sama dengan 5. Dan persamaan 2-nya A plus B sama dengan 1. Ini bisa kita gunakan metode eliminasi. Ya, tergantung teman-teman mau menghilangkan yang A atau yang B.
Kalau mau menghilangkan yang B, lihat tandanya. Sama nggak? Kalau sama berarti di sini min. Kalau kita mau menghilangkan yang A, lihat tandanya di sini min, sini plus. Berarti tandanya beda. Berarti kalau kita ingin menghilangkan yang B, berarti di sini yang A, berarti di sini harus plus gitu. Andai kata kita ingin menghilangkan yang A ya. Tandanya beda nih. Ini min, ini plus. Berarti operasinya adalah penjumlahan. Maka min A tambah A ini akan habis. B tambah B ini jadi 2B. 5 tambah 1 ini 6. Gitu. Selanjutnya, maka B 6 bagi 2. 3 ya. Nah, B-nya 3. Nah, kalau sudah dapat B-nya 3, seperti tadi, substitusiin ke sini. Ya. Atau ke sini. Boleh pilih salah satu ya. Substitusiin ke yang persamaan 2 atau ke persamaan 1. A plus B-nya 3, berarti 3 sama dengan 1. A sama dengan 1 kurang 3, sehingga A-nya min 2. Oke, hasilnya jadi tetap sama ya. A-nya min 2, B-nya 3. 3 ini hasil dari 6 dibagi 2, teman-teman. Jadi jawabannya 3. Oke, seperti itu untuk rumus fungsi di soal nomor 19. Next, kita lanjut ke soal nomor 20. Ya. Diketahui fx sama dengan ax, ini juga sama teman-teman, masih materi relasi dan fungsi ya. Fx sama dengan ax plus b, dengan f3 sama dengan 8, dan f1 sama dengan 2. Oke. F3 sama dengan 8 dan F1 sama dengan 2. Oke. Kita tulis dulu F3 sama dengan 8. Dan F1-nya sama dengan sebentar teman-teman, pencet. Oke, F1-nya sama dengan 2. Nah, Fx-nya, Fx sama dengan Ax plus B. Ya. Langkahnya, kita harus membuktikan 4 pernyataan ini benar atau salah. Nilai A tambah B 2, nilai A kali B 3. Rumus fungsinya ini. F min 4 sama dengan min 13. Wah, banyak juga nih ya. Pernyataannya ada 4. Oke, langkah pertama sama. Kita substitusikan dari masing-masing yang diketahui di soal, yaitu F3 sama dengan 8 dan F1-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau F3 terlebih dahulu deh. Kita pakai yang ini dulu nih. Ya. Berarti di sini F3 gitu teman-teman. Ya. Maka kita ganti X-nya dengan 3. Sekali lagi, kita ganti X-nya dengan 3. Berarti 3A tambah B. Itu langkah yang pertama. 3A plus B. F3 itu sendiri, ya, perhatikan. F3 itu sendiri nilainya 8. Jadi 8 sama dengan 3A plus B. Ya, kita tulis kayak gini aja. 3A plus B sama dengan 8. Jadi bersamaan 1. Ya.
Ini persamaan satunya. Oke. Lanjut, kita substitusikan yang F1 sama dengan 2. Fx AX plus B. Substitusin yang F1 dulu. F1 berarti X-nya kita ganti dengan 1 ya. A kali 1 ya tetap A. Berarti A plus B gitu. F1 itu sendiri 2. Berarti 2 sama dengan A plus B. Atau A plus B sama dengan 2. A plus B sama dengan 2. Nah, di sini karena butuh nilai A dan B, nah kita cari nilai A dan B-nya dengan metode eliminasi. 3A plus B sama dengan 8. Ini ya, persamaan 1. Persamaan 2-nya A plus B sama dengan 2. Kita hilangkan variabel B, tandanya sama. Berarti di sini operasinya pengurangan. 3A kurang A jadi 2A. Ini habis. 8 dikurang 2 ini 6. Maka A sama dengan 6 bagi 2 atau A 3. Nah, udah dapat A-nya 3, kita substitusikan ke persamaan yang ini aja yang gampang. A plus B sama dengan 2. Yang ini nih, kita pakai yang ini teman-teman. A-nya 3. Ya. Siniin. A-nya 3, berarti B-nya nanti 2 kurang 3. Berapa? Min 1. Oke. Kita udah dapat teman-teman nilai A-nya 3, B-nya min 1. Nah, sekarang kita buktikan semua pernyataannya. Nilai A tambah B sama dengan 2. Pernyataan 1 ya. A tambah B. A-nya 3, B-nya min 1. Sama dengan 2. A tambah B sama dengan 2. Oke, betul ya. Nih, di sini nih. A tambah B sama dengan 2. Betul. A kali B sama dengan 3. Pernyataan kedua. A kali B. A-nya 3. B-nya min 1. Berarti 3 kali min 1 min 3. Sementara di pernyataan dia 3. Salah. Nomor 3. Rumus fungsinya 3x plus 1. Oke. Per 3. Rumus fungsi kan berarti fx ax plus b. X plus b. A-nya 3, berarti 3x. B-nya min 1, berarti min 1. Maka fx-nya 3x min 1. 3x min 1. Ini salah, harusnya 3x min 1. Yang keempat, f min 4 sama dengan min 13. Oke, kita cari yang nomor 4. Kan rumus fx-nya 3x min 1. Dia minta f min 4. Oke. Min 4 apakah nanti hasilnya min 13? Kita cari, berarti 3 dikali min 4 dikurang 1 gitu. 3 kali min 4 min 12 min 1 berarti min 13.
Bener ya. F min 4, jawabannya min 13. Ini. Jadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Oke, jawaban yang benar adalah 1 dan 4. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Tidak ada? Tidak ya. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan insya Allah besok di jam yang sama, yaitu di jam 9. Kita lanjutkan pembahasan nomor 21 dan seterusnya sampai dengan selesai. Oke, terima kasih teman-teman udah gabung di join di kegiatan di pagi hari ini. Semoga nanti nilai hasil TKA-nya bagus-bagus semua dan bisa diterima di SMA favorit yang diinginkan dari masing-masing teman-teman ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.